Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terlebih nafas kehidupan itu sendiri. Berkati hari ini menjadi hari berkat buat kami. Ajar kami untuk mensyukuri berkat Tuhan. Dan ajar kami juga untuk boleh terus menyaksikan Engkau. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, kebenaran, dan menjadi pengarah dalam kehidupan kami. Tuhan buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Gimana kabar kita hari ini? Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang semangat, tetap kuat, dan juga tinggal di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-61. Dikatakan demikian. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini Yesus sedang dibawa kepada mahkamah agama. Dan dia ditanyai dan dituduh dengan banyak hal. Bahkan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya sangat-sangat dibuat-buat. Saksi-saksi palsu diangkat. Dan sidang itu merendahkan sidang kebenaran yang sesungguhnya. Semuanya dilakukan hanya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Bagaimana supaya mereka mendapatkan Tuhan Yesus bersalah. Itulah yang diinginkan oleh banyak orang, termasuk oleh mahkamah agama itu. Mari kita bayangkan saudara-saudara, begitu luar biasanya penghakiman dunia ini. Dan kita mau lihat bahwa penghakiman dunia ini penuh dengan konspirasi, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan tipu muslihat, kemunafikan. Dan juga di situ ada begitu banyak intrik-intrik. Siapa yang punya duit banyak, siapa yang punya teman yang banyak, dialah yang akan memenangkan pengadilan itu. Tetapi berbeda dengan pengadilan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Bahwa pengadilan itu jauh sekali dari dosa, jauh sekali dari kejahatan, jauh sekali dari ketidakbenaran. Dan setiap hakim-hakim yang menghakimi Tuhan itu juga nantinya akan dihakimi. Itu yang perlu diperhatikan saudara-saudara. Hakim yang menghakimi Tuhan Yesus itu, hakim yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Tuhan Yesus itu, nantinya juga akan dihakimi oleh Yesus sendiri, hakim yang maha agung itu sendiri. Dan penghakimannya tidak ada dusta, tidak ada saksi palsu, sama seperti yang dikatakan di sini. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya ya sampai ayat yang ke-59, dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Biasanya kalau orang merancangkan satu kesaksian atau orang-orang yang mau bersaksi dusta pun, saksi palsu pun, pasti mereka seharusnya sudah memiliki kesamaan untuk menyaksikannya, untuk mengatakannya. Tetapi memang kebohongan tidak akan terungkap. Kebohongan itu akan terlihat. Dan disinilah kita mau lihat bahwa tidak ada gunanya berbohong, tidak ada gunanya berdusta. Dan ketika kita berani bersaksi dusta akan kejahatan, akan kebenaran orang lain, maka kita juga nanti akan menanggung dosanya.
Ini yang berat untuk kita lakukan. Saudara-saudara, supaya jangan pernah ada orang yang mau bersaksi dusta dalam hidupnya. Karena dia akan dihakimi secara adil nantinya. Oleh karena itu, kita jangan mau membela orang. Karena apa? Karena dia saudara. Karena dia teman. Kita harus membela yang benar. Kita harus mau bersaksi kepada kebenaran. Dan kebenaran itu harganya mahal. Kita akan dimusuhi, kita akan dibenci, kita akan ditinggalkan oleh orang lain. Tetapi yang pasti Tuhan mengasihi kita. Itu yang perlu kita camkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan berkata pada saat ini tentang diam. Bagaimanakah kalau andaikan kita sama seperti Tuhan Yesus, berada dalam fitnah, berada di dalam sidang yang dibuat-buat, dan orang berusaha untuk menjatuhkan kita. Orang berusaha untuk mengarang cerita demi cerita bagaimana supaya kita terdapat salah. Apa yang kita lakukan? Reaksi apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Tentunya saudara-saudara, sebagai manusia kita berupaya untuk mengcounter, untuk melawan setiap kesaksian dusta itu. Tetapi hari ini kita boleh lihat saudara-saudara bahwa Yesus justru berdiam diri. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Ketika ada begitu banyak orang yang bersaksi dusta, berkata yang tidak benar, berkata bohong, dan semua mereka berupaya untuk menjatuhkannya, tapi dia sedikit pun tidak mau membalas atau berupaya untuk melawan atau mengatakan sesuatu. Tapi dia terdiam, dia tenang. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang Yesus lakukan pada saat ini. Tapi yang mau dikatakan kepada kita, saya pikir bahwa ini sudah dinubuatkan. Ketika zaman Yesaya sendiri ini juga sudah dinubuatkan. Kalau kita boleh lihat saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7, dia katakan di situ, Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-7 dikatakan di situ demikian, ya. Mari kita buka dulu sebentar. Yesaya 53 ayat 7 dia katakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Demikianlah. Kita tidak tahu kenapa Yesus diam, tetapi itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Ketika Yesus disalibkan, bahwa dia hanya tinggal diam. Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan juga kita renungkan ketika makna diam ini, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kadang-kadang setiap kita berupaya untuk mencari kebenaran, berupaya untuk membela diri. Makanya ada pengacara, ya, makanya ada ahli hukum. Orang berupaya untuk membayar ahli hukum itu dengan begitu besar, begitu mahal, untuk menyaksikan kebenaran, untuk mengcounter setiap perkataan-perkataan yang tidak baik, yang menjatuhkan kita, yang melemahkan kita. Tapi Yesus pada saat ini justru dia tidak berlaku apa-apa. Dia tidak berkata-kata apa-apa. Dia tidak membela dirinya dan tidak mau mengungkapkan atau melawan kata-kata mereka. Tetapi sebaliknya dia diam saja. Nah,
Oleh karena itu, ini juga perlu untuk kita perhatikan dan kita renungkan. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, ada kalanya berdiam lebih menyingkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika kita diam dan orang nyerocos terus untuk mengatakan kesalahan demi kesalahan, maka bisa ditunjukkan di situ bahwa orang yang benar adalah orang yang diam itu sendiri. Dan Yesus juga tidak mau mengeluarkan energi yang begitu besar, dan dia merasa bahwa itu tidak ada gunanya. Karena dia tahu bahwa kebenaran, dia tahu bahwa dia adalah benar. Dan kebenaran tidak perlu diungkapkan dengan upaya-upaya, tapi kebenaran juga bisa ditunjukkan ketika kita berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, terkadang kita berupaya untuk mencari orang-orang yang mendukung kita supaya mengatakan kebenaran itu sendiri. Tapi Yesus kali ini tidak. Dia justru diam. Dia tidak mencari siapa-siapa. Dia tidak berupaya untuk mengcounter, tapi dia tenang. Saudara-saudara, sekali lagi mau diungkapkan kepada kita, mau dinyatakan kepada kita dengan diam. Ada kalanya kebenaran itu lebih terlihat dalam kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, lebih baik kita tenang, diam pada saat-saat yang tertentu. Apalagi ketika kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang jahat dan kita tidak memiliki apa-apa di situ. Lebih baik kita diam, duduk dengan tenang. Yang kedua, saudara-saudara, dari makna apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di dalam diam terletak kekuatan. Dan ini yang dikatakan juga oleh Yesaya. Ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dia katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara-saudara, ternyata ketika kita diam dan tidak melakukan apa-apa, kita akan mendapatkan kekuatan. Bahkan kita akan menemukan sesuatu yang bisa meneguhkan hati kita. Jadi diam bukan menunjukkan kelemahan kita, bahkan justru ketika kita berdiam, di situ kita menemukan kekuatan kita. Oleh karena itu, tidak perlu berkata terlalu banyak, tidak perlu mengcounter, melawan setiap perkataan demi perkataan, tetapi justru kita lebih baik untuk diam. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Kadangkala, ada kalanya kita tidak perlu harus mencari-cari pendukung untuk mendukung kita dalam kebenaran, karena kebenaran itu sendiri akan terlihat ketika kita tinggal dalam diam dan tenang. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan itu semakin menguatkan dan meneguhkan kami, mengajar kami supaya kami juga bisa menenangkan diri kami, membuat kami diam sehingga kami boleh terlihat benar dan juga memiliki kekuatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk hal kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Semoga ini berguna dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok hari. Salam.